tegang. Inilah momen mengerikan yang kembali terjadi di Laut Cina Selatan. Jet tempur Cina baru saja melakukan tindakan paling berbahaya, menembakkan suar atau flare ke pesawat pengintai Australia P-8A Poseidon. Jaraknya hanya 30 meter. Manuver ini bukan hanya mengancam nyawa, tapi nyaris menghancurkan mesin pesawat. Apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa insiden ini memaksa Australia panik, sekaligus menjadi peringatan keras bahwa Indonesia wajib waspada? Semua ini bermula pada hari Minggu, 19 Oktober 2025. Pesawat pengintai Australia P-8A Poseidon sedang menjalankan misi penyusupan di dekat gugusan Kepulauan Paracel. Tiba-tiba, sebuah jet tempur Tiongkok Shenyang Su-35 dan varian canggih J-16 mendekat dengan kecepatan tinggi. Jet Tiongkok itu bukan hanya mencegat, ia melakukan manuver agresif. Pilot jet Tiongkok kemudian melepaskan suar panas atau flare ke arah P-8A Australia, dan tindakan ini dilakukan 2 kali. Australia mengklaim suar dan serpihannya dilepaskan dalam jarak yang sangat dekat, sekitar 30 meter dari pesawat mereka. Inilah mengapa kita berani menyebut hal ini sebagai upaya untuk menghancurkan mesin pesawat pengintai Australia. Suar atau flare adalah umpan panas yang sangat berbahaya, dan ketika ditembakkan sedekat 30 meter dari pesawat sebesar P-8A, hal itu menimbulkan ancaman katastrofik. Mesin P-8A yang besar berpotensi mengisap sisa-sisa flare, khususnya casing logamnya atau serpihan serbuk panas yang dapat menyebabkan kerusakan bilah mesin, kegagalan mesin total, atau bahkan kebakaran pesawat di udara. Dengan kata lain, jet tempur Tiongkok sedang menggunakan flare sebagai senjata serangan non-fatal untuk menakut-nakuti dan memaksa pesawat musuh undur diri. Jarak 30 meter ini memastikan bahwa Australia berada di bawah kendali penuh jet Tiongkok. Meskipun tidak ada korban luka dan P-8A berhasil kembali dengan selamat, manuver ini dinilai sebagai tindakan militer yang sangat berisiko tinggi. Salah hitung sedikit saja bisa memicu perang besar. Namun di balik aksi dramatis itu, ada sesuatu yang lebih serius. Poseidon bukan pesawat sembarangan. Ia adalah mata dan telinga Australia, dirancang untuk mendeteksi kapal selam, terutama milik Tiongkok. Dengan sistem radar canggih AN/APW-10, pesawat ini bisa mengendus kapal selam, bahkan di kedalaman ratusan meter. Dan Beijing tahu, jika Poseidon itu berhasil mengumpulkan data akustik kapal selam nuklir Tiongkok, maka seluruh keunggulan strategi bawah laut mereka bisa terbongkar. Beijing menilai Australia semakin berani karena merasa didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat di bawah perjanjian AUKUS. Dalam perjanjian itu, Canberra diiming-imingi kapal selam, bertenaga nuklir, dan akses ke teknologi militer tingkat tinggi. Namun Tiongkok melihatnya bukan sekadar aliansi pertahanan, melainkan upaya sistematis untuk menekan dan mengintai Tiongkok dari selatan. Dan menariknya, insiden 19 Oktober itu terjadi hanya beberapa hari setelah rumor besar beredar. Indonesia tengah menegosiasikan pembelian jet tempur J-10C dari Tiongkok. Bagi Australia dan sekutunya, langkah ini jelas mengejutkan, sebab jika Indonesia benar-benar membeli J-10C, maka kekuatan udara di kawasan akan berubah drastis. Terkadang, sebuah pembelian jet tempur bukanlah sekadar transaksi militer, melainkan medan pertempuran geopolitik. Dan di pertengahan Oktober 2025, Indonesia menjadi pusat badai itu. Saat Menteri Pertahanan kita secara terbuka mengumumkan persetujuan anggaran fantastis $9 miliar Amerika untuk 42 unit jet tempur J-10C, dunia barat bereaksi secara bersamaan dalam sebuah manuver yang sulit disebut kebetulan. Perhatikan kronologinya.
Di saat kabar pembelian jet Tiongkok santer terdengar, Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Laksamana David Johnston, tiba di Jakarta untuk menemui Menteri Pertahanan. Ini adalah kunjungan diplomatik tingkat tinggi. Tujuan utamanya ada 3. 1. Mengecek secara langsung berita pembelian jet J-10C. 2. Mengamati secara langsung potensi ketergantungan suku cadang. Dan yang ketiga adalah menekan secara halus, agar Indonesia menghentikan rencana tersebut. Oleh karena itu, tepat di tengah-tengah kunjungan itu, sebuah narasi gelap muncul. Media pertahanan barat paling berpengaruh, Jane's Defense Weekly, tiba-tiba merilis laporan bocoran dokumen rahasia. Klaimnya sangat provokatif. Indonesia tidak akan membeli J-10C yang canggih, melainkan hanya varian J-10B yang lebih tua, kemungkinan bekas pakai Tiongkok, dengan harga yang jauh lebih murah. Narasi ini segera dikutip media barat lain, seperti The Diplomat. Dengan menciptakan narasi J-10B, Barat secara efektif mencoba mendiskreditkan kapabilitas teknologi Tiongkok yang akan diakses Indonesia dan secara halus mengirim pesan, aliansi Barat tidak ingin Indonesia memiliki alutsista Tiongkok yang terlalu canggih. Dan seolah melengkapi skenario ini, Perdana Menteri Australia terbang ke Washington di hari yang sama untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat dengan agenda utama membahas Fakta Pertahanan AUKUS. 3 peristiwa serentak, laporan media yang merendahkan pembelian J-10 Indonesia, kunjungan militer tingkat tinggi Australia, dan konsolidasi aliansi AUKUS jelas menunjukkan satu hal, Indonesia berada di tengah-tengah perang pengaruh. Tindakan blok barat ini bukan hanya diplomasi biasa. Ini adalah manuver terkoordinasi untuk menciptakan lingkungan geopolitik yang mencekik, memaksa Indonesia secara halus maupun kasar untuk membatasi ambisi pertahanannya atau setidaknya berpikir ulang tentang pilihannya dari blok timur. Intinya jelas, Barat ingin memagari strategik autonomi Indonesia, dan kita sebagai bangsa harus tegas. Apakah kita akan tunduk pada narasi tekanan, ataukah kita akan melanjutkan modernisasi sesuai kepentingan nasional kita? Insiden Cina-Australia ini membuktikan, di kawasan Indo-Pasifik yang panas, diplomasi harus didukung oleh kekuatan militer yang kredibel. Apakah menurut Anda J-10C sudah cukup untuk menahan? Dan bagaimana sebaiknya sikap Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik global yang kian hari semakin menjurus ke Perang Dunia Ketiga? Tulis komentar kalian di bawah. Mari kita diskusikan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.